Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman Nirwana. Saya akan menjelaskan UAS Statistika Industri nomor 4. Soal nomor 4 adalah sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar, dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandardisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Berikut adalah tabel-tabelnya dengan 3 metode. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandardisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Baik, solusi pertama yang akan kita gunakan pada tahap pertama adalah menentukan H0. Berarti H0-nya sama dengan M1, sama dengan M2, sama dengan M3, atau median 1 sama dengan median 2, atau sama dengan median 3. Berarti K populasi memiliki fungsi distribusi yang identik. Dari jumlah keseluruhan ini bisa dilihat. Lalu selanjutnya kita pada tahap kedua kita menentukan H1. Di H1 kita harus minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. Pada H0, K populasi memiliki fungsi distribusi yang berbeda, berarti fungsi populasinya ada yang beda-beda, atau diantara ini ada yang antara median 1 sama median 2, median 3 itu ada yang tidak sama dengan. Selanjutnya kita menentukan statistik uji. Pada statistik uji kita lakukan perankingan observasi pada setiap sampel dan jumlah ranking setiap sampel sebagai berikut. Nah, untuk data tadi kan udah dijadikan satu, lalu di ranking berdasarkan urutan data yang paling kecil. Yang paling kecil pertama adalah 61, berarti ranking dia masuk pada sampel atau kelompok 2. Berarti dia ranking 1 di sini. Selanjutnya begitu hingga diurutkan hingga ke ranking 20. Nah, setelah di ranking dihasilkan seperti ini. Hasil perankingan tadi ternyata tidak terdapat ties atau jumlah nilai yang kembar, sehingga tidak membingungkan saat untuk di ranking. Nah, lalu dihitung RI-nya dengan menjumlahkan ranking di kelompok 1. 16 ditambah 19 ditambah 17 ditambah 5 ditambah 20 ditambah 13 sama dengan 6. Selanjutnya NI-nya karena jumlah sampel yang observasi di kelompok 1 itu cuma ada 6, berarti 6. Selanjutnya di sini kita menghitung RI di kelompok 2. 2 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 tambah 9 tambah 7 tambah 1, berarti nilainya 40. Nah, di sini sampel atau kelompoknya berjumlah 8, berarti di NI-nya ada 8. Selanjutnya di kelompok 3 kita menghitung seluruh nilai dari ranking. 15 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 11, nilainya 80. Karena sampel observasi di kelompok 3 hanya ada 6, berarti nilai NI-nya 6. Nah, karena tidak terdapat ties tadi, kita menggunakan rumus H sama dengan 12 dibagi N besar dikali N tambah 1, baru dikalikan sama RI kuadrat dari seluruh sampel ini dibagi NI dikurang 3 dikali N tambah 1. Nah, karena jumlah dari keseluruhan sampel ini ada 20, N-nya berarti 20. Bisa kita lihat aja dari NI ini 6 ditambah 8 ditambah 6, berarti kan 20. Berarti masukin ke sini. Nah, udah, baru di sini RI kuadrat untuk yang sampel pertama 90 kita masukkan. Dan untuk NI yang sampel pertama juga 6,
Berarti untuk yang kedua, sampel kedua 40, RI-nya dikuadratkan dibagi 8 NI-nya ditambah sampel ketiga ada 80, RI-nya dikuadratkan dibagi 6 dari jumlah NI-nya dikurang 3 dikali 20, N tadi ditambah 1, hasilnya 72,96. Nah, sekarang kita mau menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Karena ukuran setiap sampelnya lebih besar dari 5, maka menggunakan uji chi-square dengan taraf nyata alfa 0,05 dan derajat bebas V3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti maka diperoleh dari X tabel X nya kita bisa lihat berarti tadi V-nya 2 berarti di sini, dan alfanya 0,05 berarti yang sini berarti 5,99. Berarti daerah kritis dan kriteria ujinya tolak H0 jika H lebih besar atau sama dengan 5,99, tidak tolak H0 jika sebaliknya. Ternyata kan nilai H yang kita dapatkan tadi 72,96, berarti lebih besar dari 5,99 sehingga H0 ditolak. Pada taraf nyata 5%, berarti kesimpulannya pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai median skor ujian terstandardisasi siswa untuk 3 jenis metode mengajar adalah tidak sama.